Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradisa Fitra Buana, NIM 20051214071, Program Studi Sistem Informasi 2020A, Jurusan Teknik Informatika, Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit banyak tentang Shortest Job First atau disingkat SJF. Yang pertama, kita akan membahas tentang penjelasan SJF. SJF atau singkatan dari Shortest Job First adalah penggabungan setiap proses merupakan panjang dari burst CPU berikutnya. Panjang tersebut digunakan untuk penjadwalan proses pada waktu terpendek. Penjadwalan ini mengasumsikan waktu berjalannya proses sampai selesai telah diketahui sebelumnya. Mekanismenya adalah menjadwalkan proses dengan waktu efisiensi yang tinggi dan turnaround time rendah, dan penjadwalannya tak berprioritas. Karena SJF selalu memperhatikan rata-rata waktu respon terkecil, maka sangat baik untuk proses interaktif. Umumnya, proses interaktif memiliki pola, yaitu menunggu perintah, menjalankan perintah, menunggu perintah, dan menjalankan perintah, begitu seterusnya. Masalah yang muncul adalah tidak mengetahui ukuran job saat job masuk. Untuk mengetahui ukuran job adalah dengan membuat estimasi berdasarkan kelakuan sebelumnya. Prosesnya tidak datang bersamaan, sehingga penetapannya harus dinamis. Penjadwalan ini jarang digunakan karena merupakan kajian teoritis untuk pembandingan turnaround time. Pada algoritma ini, setiap proses yang ada di ready queue akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses, dan karena hal tersebut, maka waiting time rata-ratanya juga menjadi pendek, sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. Algoritma SJF ini dibagi menjadi dua, yaitu preemptif dan non-preemptif. Yang pertama ada preemptif. Penjadwalan preemptif mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Jika ada proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dan terdapat proses di ready queue dengan burst time yang lebih kecil daripada proses yang sedang dieksekusi tersebut, maka proses yang sedang dieksekusi oleh CPU akan digantikan oleh proses yang berada di ready queue tersebut. Preemptive SJF sering disebut juga Shortest Remaining Time First Scheduling. Yang kedua ada non-preemptive. Penjadwalan non-preemptive ialah salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Dengan kata lain, proses yang sedang berjalan tidak bisa diinterrupt. CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di ready queue untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi oleh CPU meskipun proses yang baru tersebut mempunyai burst time yang lebih kecil. Kekurangan pada algoritma ini yaitu yang pertama, susahnya untuk memprediksi burst time atau lama eksekusi proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Yang kedua, proses yang mempunyai burst time yang besar akan memiliki waiting time yang besar pula, karena yang dieksekusi terlebih dahulu adalah proses dengan burst time yang lebih kecil. Yang kedua ini, kita akan membahas tentang algoritma penjadwalan SJF. Yang pertama ini, kita akan membahas SJF non-preemptive. Sudah kita lihat di sini ada contoh studi kasus untuk SJF non-preemptive. Untuk soalnya sendiri sebenarnya hanya ada tabel ini saja. Kita lihat ada sebuah istilah-istilah. Di sini ada proses ID merupakan nama proses. Di sini ada AT atau singkatan dari arrival time, yaitu merupakan waktu datang, waktu kedatangan. Di sini ada PT, singkatan dari burst time atau periode waktu. Dan di sini ada WT singkatan dari waiting time atau waktu tunggu. Dan di sini ada TAT atau singkatan dari turnaround time atau merupakan waktu penyelesaian.
Di sini ada 5 ID proses. Ada P1 dengan arrival time 0 dan burst time 12. Ada P2 dengan arrival time 2 dengan burst time 8. Ada P3 dengan arrival time 3 dan burst time 5. Ada P4 dengan arrival time 5 dan burst time 2. Ada P5 dengan arrival time 9 dan burst time 1. Untuk mencari waiting time dan turnaround time, kita harus membuat Gantt chart terlebih dahulu. Bagaimana cara membuat Gantt chart ini? Pertama-tama kita harus menentukan proses pertama yang akan ada pada Gantt chart tersebut. Kita pada SJF ini kita mencari burst time yang terkecil untuk dieksekusi terlebih dahulu. Tapi di sini kita harus memperhatikan arrival time juga. Di sini kita ada P1 untuk Gantt chart pertama. Kenapa kok P1? Karena P1 arrival time-nya adalah 0, di mana ketika P1 ini datang, proses yang lainnya itu belum ada, jadi P1 ini didahulukan. Walaupun burst time-nya dia lebih besar. Jadi pada non-preemptive ini proses eksekusinya tidak dapat disela, jadi kita harus menunggu sampai eksekusinya selesai. Jadi P1 ini sampai selesai terdapat 12 deret. Sampai 12 sampai selesai, kemudian kita cari lagi mana burst time terkecil pada proses tersebut. Di sini kita temukan ada burst time paling kecil adalah 1. 1 ini miliknya P5, jadi kita taruh P5 di sini. P5 memiliki burst time 1, jadi 12 ditambah 1 terdapat 13. Kemudian kita cari lagi mana burst time terkecil selanjutnya. Di sini ada 2 ini miliknya P4. Jadi kita tambahkan P4 di sini. Ini P4 ini memiliki burst time 2, jadi kita melaju selama 2 nomor. 13 ditambah 2 hasilnya 15. Kemudian kita cari lagi burst time terkecil selanjutnya, yaitu ada 5. 5 adalah miliknya P3, jadi kita tambahkan P3 di sini. P3 memiliki burst time 5, jadi 15 ditambah 5 hasilnya 20. Kemudian kita cari lagi burst time terkecil selanjutnya, yaitu ada 8. 8 ini miliknya P2, jadi P2 kita eksekusi. P2 mulainya pada 20, terus ditambah 8, jadi 20 tambah 8 hasilnya 28. Ini adalah Gantt chart-nya. Kemudian cara mencari waiting time. Di sini terdapat rumus waiting time sama dengan execution time dikurangi arrival time. ET adalah execution time dan AT adalah arrival time ini tadi. ET itu yang mana? ET itu ini. Yang ini. Jadi awal dimana dia dieksekusi gitu. Kita cari P1. P1 dieksekusi pertama pada deret ke-0. Jadi dia tidak perlu menunggu. Dia datang, dia sudah langsung dieksekusi. Jadi dia tidak memiliki waiting time atau waiting time-nya adalah 0. Selanjutnya ada P2. Kita cari waiting time-nya P2. P2 ini
dieksekusi pertama pada deret ke-20. 20 dikurangi arrival time-nya dia ada 2, jadi 20 dikurangi 2 sama dengan 18. Selanjutnya kita cari waiting time-nya P3. P3 ini dieksekusi pertama pada deret ke-15. 15 dikurangi arrival time-nya dia 3, jadi 15 dikurangi 3 hasilnya ada 12. Kemudian kita cari P4. P4 ini dieksekusi pertama pada deret ke-13. Kemudian 13 dikurangi arrival time-nya dia 5, jadi 13 dikurangi 5 hasilnya ada 8. Selanjutnya kita cari P5. P5 ini dieksekusi pada deret ke-12. 12 jadi dikurangi arrival time-nya dia 5, 9 maaf. 12 dikurangi 9 hasilnya adalah 3. Jadi sudah ketemu waiting time-nya. Untuk P1 waiting time-nya 0, P2 waiting time-nya 18, P3 waiting time-nya 12, P4 waiting time-nya 8, P5 waiting time-nya 3. Kemudian kita cari turnaround time. Di sini ada rumusnya, turnaround time sama dengan waiting time ditambah burst time. Waiting time ditambah burst time. Jadi tinggal tambahkan saja. Untuk P1 waiting time-nya 0, burst time-nya 2, jadi turnaround time-nya adalah 12. Untuk P2 18 ditambah 8, jadi hasilnya ada turnaround time-nya 26. Selanjutnya P3 waiting time-nya 12, burst time-nya 5, jadi turnaround time-nya ada 12 tambah 5 ada 17. Kemudian P4 waiting time-nya 8, burst time-nya 2, jadi 8 ditambah 2 sama dengan 10. Kemudian P5 waiting time-nya 3, burst time-nya 1, jadi 3 tambah 1 sama dengan 4. Kemudian kita mencari nilai rata-rata untuk waiting time dan rata-rata turnaround time. Caranya adalah kita menjumlahkan seluruh komponen dari masing-masing tersebut, waiting time dan turnaround time, kemudian dibagi jumlah dari komponen tersebut. Jadi di sini ada 0, 18, 0 ditambah 18, ditambah 12, tambah 8, tambah 3, dibagi ada 5 proses. Jadi hasilnya 41 dibagi 5 sama dengan 88,5 milisekon. Kemudian untuk turnaround time, average turnaround time-nya sama seperti waiting time tadi. Jadi ini turnaround time-nya dibagi dengan jumlah prosesnya, yaitu ada 12 ditambah 26 ditambah 17 ditambah 10 ditambah 4 dibagi 5. Hasilnya ada 69/5 sama dengan 13,8 milisekon. Kemudian di sini ada SJF preemptif. SJF preemptif ini berbeda dengan non-preemptif tadi, di mana pada SJF preemptif ini proses eksekusi dapat disela atau diinterupsi, tidak harus menunggu prosesnya selesai. Waktu proses kedatangan juga berpengaruh di sini. Langsung saja kita ke Gantt chart-nya. Seperti tadi, waktu kedatangan
sangat berpengaruh di sini karena di sini waktu kedatangan adalah ada 0, jadi P1 otomatis dieksekusi pertama. Saat P1 dieksekusi, kita perlu cross-check ke kedatangan selanjutnya, yaitu ada 2 di sini. Ada waktu kedatangan 2. Di sini P2 memiliki burst time 8. Dan 8 itu lebih kecil daripada P1 tadi burst time-nya. Jadi di sini P1 diinterupsi oleh P2. Di sini baru berjalan 2. Jadi P1 ini memiliki burst time 12 dikurangi 2 tadi. Jadi sisa burst time-nya adalah 10 ditaruh di sini. Kemudian kita eksekusi P2. P2 saat dieksekusi kita perlu cross-check juga ke kedatangan selanjutnya. Kedatangan selanjutnya ada kedatangan ketiga milik P3. Ini memiliki burst time 5. Dan burst time 5 ini lebih kecil daripada burst time-nya P2. P2 yaitu sisanya tadi berarti ada 7. Dari 3 kedua ini tadi udah jalan 1, jadi sisanya ada 7. 7 lebih besar dari 5, 5 lebih kecil dari 7, jadi P3 mampu menginterupsi P2. Jadi P3 kita masukkan, kita eksekusi, lalu sisanya ini tadi ada 7, kita masukkan ke sisa burst time ini di sini. Selanjutnya kita eksekusi lagi P3, kita cross check kembali ke kedatangan selanjutnya ada pada kedatangan kelima. Pada kedatangan kelima ini ada P4. P4 memiliki burst time 2. P4 memiliki burst time 2, jadi 5 tadi ditambah 2 sama dengan 7. Nah, pada saat kita eksekusi P4 ini, kita cross check sampai ke 7 ini tidak ada kedatangan. Jadi sampai selesai, dilanjutkan sampai selesai P4 ini sampai 7. Jadi sisa PT-nya tidak ada. Selanjutnya kita mencari mana proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Selanjutnya kita mencari yang di sini, yang paling kecil di sini terdapat 3. 3 adalah miliknya P3. Jadi kita masukkan P3 di sini untuk dieksekusi. P3 memiliki sisa burst time 3. Jadi kita eksekusi selama 3 deret. 7 ditambah 3 sama dengan 10. Sebenarnya di sini ada 9. 9 seharusnya kan di sini, tapi kenapa kok enggak dimasukkan? Karena kalau kita perhatikan 9 di sini ini memiliki burst time 1 yang sama dengan sisa dari burst time di sini kalau kita eksekusi selama sampai 9, kan ini 2 dan sisa 1 untuk P3-nya. Dan ini tidak memenuhi syarat karena bukan lebih kecil tapi sama. Karena syarat untuk menginterupsi adalah harus lebih kecil. Karena ini sama burst time-nya sisanya adalah 1, jadi P3 dilanjutkan sampai selesai. Baru kita mengeksekusi P5. Di sini sampai P3 sampai 10. Kemudian kita eksekusi P5. Pada kedatangan 9
tapi tadi tidak bisa diinterupsi, jadi pada kedatangan ke-10. P5 memiliki burst time 1, jadi 10 ditambah 1 sama dengan 11. Selanjutnya kita cari lagi mana yang akan dieksekusi. Sisa P1 dan P2. P1 dan P2 yang burst time-nya lebih kecil adalah 7. 7 ini milik P2, jadi P2 dimasukkan untuk dieksekusi. P2 memiliki sisa 7 burst time, jadi kita eksekusi selama 7 deret. 11 ditambah 7 sama dengan 18. Sampai deret ke-18. Selanjutnya kita cari lagi, dan otomatis ini yang terakhir adalah P1 dengan burst time 10. Jadi ini dieksekusi sampai selesai. 18 ditambah burst time-nya 10, jadi 18 tambah 10 sama dengan 28. Dan ini akhir dari gancatnya ini adalah hasilnya 28. Dan 28 ini kalau di total harusnya sama dengan total burst time dari tabel yang ini. Jika di total 12 ditambah 8 tambah 5 ditambah 2 ditambah 1 hasilnya 28. Dan ini juga berarti sudah benar. Kemudian kita cari waiting time. Untuk menghitung waiting time pada SJF preemptif ini agak sedikit berbeda, di mana jika ada proses yang dieksekusi lebih dari satu, maka kita menghitungnya adalah waktu eksekusi kedua dikurangi waktu proses eksekusi pertama keluar. Jadi kita langsung saja untuk mencari waiting time pada P1. P1 kita cari P1 ini ada 2 proses, yaitu cara mencarinya adalah P1 ini dieksekusi mulai pada deret ke-18, dan pada yang pertama ini dia keluar pada deret kedua. Jadi 18 ini dikurangi oleh deret kedua, jadi 18 dikurangi 2 gitu. 18 dikurangi 2 sama dengan hasilnya 16. Jadi jika dipikir secara logika, P1 ini menunggu eksekusi dari 2 sampai ke 18. Ini menunggu selama waktu ini 2 sampai 18. Jadi 18 dikurangi 1 sama dengan hasilnya 16 gitu. Kemudian kita cari proses ID P2. Yang kedua ini mulai dieksekusi, ada 2 juga sih. Langsung mulai dieksekusi yang kedua ini pada deret ke-11 dan dikeluarkan pada deret ketiga. Jadi 11 dikurangi 3, hasilnya adalah 8. Kemudian P3 ini ada dua proses eksekusi juga. Jadi ini yang kedua 7, mulai dieksekusi yang kedua ini 7 dan dikeluarkannya pada deret kelima. Jadi 7 dikurangi 5 hasilnya adalah 2. Kemudian cari P4. P4 ini hanya ada satu proses eksekusi, jadi langsung saja dikurangi 4-nya itu 5, kan dimulainya 5. Ini caranya seperti yang pertama tadi yang non preemptif, yaitu execution time ini dikurangi dengan arrival time. Jadi 5 mulai dieksekusi pada 5 dikurangi arrival time 5, jadi 5 dikurangi 5 hasilnya adalah 0. Kemudian kita cari P5.
P5 ini juga ada satu proses eksekusi, jadi langsung 10 dikurangi arrival time-nya 9, 10 dikurangi 9 hasilnya ada 1. Jadi sudah ditemukan P1 waiting time-nya adalah 16, P2 waiting time-nya adalah 8, P3 waiting time-nya ada 2, P4 waiting time-nya ada 0, P5 waiting time-nya adalah 1. Kemudian kita cari turnaround time. Turnaround time ini rumusnya sama seperti non-preemptive tadi, yaitu waiting time dikurangi burst time. Langsung saja dicari. P1 16 dikurangi 12 hasilnya adalah 28. Ditambah maksudnya. Waiting time ditambah burst time. Jadi 16 ditambah 12 sama dengan 28. P2 8 ditambah 8 hasilnya 16. P3 2 dikurangi 5 hasilnya 7. P4 0 dikurangi 2 hasilnya ditambah 2 hasilnya 2. P5 1 ditambah 1 hasilnya 2. Jadi sudah ketemu turnaround time-nya seperti pada tabel ini. Kemudian untuk mencari average waiting time-nya sama seperti yang non-preemptive tadi. Langsung saja average waiting time ada 16 ditambah 8 ditambah 2 ditambah 0 ditambah 1 hasilnya ada 27, terus dibagi jumlah prosesnya ada 5. Jadi 27 dibagi 5 hasilnya 5,4 milisekon. Ketemu average waiting time-nya 5,4 milisekon. Untuk average turnaround time ada 28 ditambah 16 ditambah 7 ditambah 2 ditambah 2 terus dibagi 5. Hasilnya ada 55 dibagi 5 sama dengan 15 milisekon. Average turnaround time ketemu 11 milisekon. Yang ketiga ada kita bahas implementasi SJF dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam kehidupan sehari-hari SJF atau shortest job first, yang artinya pekerjaan yang lebih senang atau mudah yang dilakukan terlebih dahulu, setelah selesai yang mudah lalu dikerjakan yang sulit. Contoh di sini ada 2 gambar. Gambar sebelah kiri adalah ilustrasi dari kegiatan ujian nasional. Di dalam mengerjakan ujian nasional, dalam mengerjakan soalnya, kita sering mendengar guru pengawas mengatakan kerjakan soal yang Anda anggap mudah terlebih dahulu. Jadi kita dapat menganalisa bahwa pengisian jawaban ujian nasional adalah salah satu contoh SJF karena kita mengerjakan dari yang mudah terlebih dahulu. Selanjutnya, gambar sebelah kanan adalah ilustrasi melakukan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci, menyetrika, dan lain sebagainya. Biasanya kita akan melakukan pekerjaan diawali dari yang ringan-ringan dahulu. Dapat disimpulkan bahwa itu juga merupakan implementasi dari SJF juga. Itu tadi penjelasan dari saya. Jika ada banyak kesalahan atau yang kurang berkenan, kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.